Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Awat 21, channelnya para guru Indonesia, konsisten menyampaikan info valid, komitmen melawan berita hoax. Sembari menunggu hari Senin untuk estimasi pencairan TPG bulan Mei, Bapak Ibu, terutama kategori ASN ya. Nah, karena non ASN terpantau ini sudah mulai bergulir Bapak Ibu ya di Puslap di Kementerian Pendidikan. Jadi sembari menunggu itu Bapak Ibu, ini ada kabar baik nih bahwa di awal bulan Juni nanti itu terkonfirmasi ya, bahkan dari kementerian juga sudah mengumumkan bahwa di bulan 6 itu ada tambahan penghasilan. Dalam hal ini yang pertama Bapak Ibu yang akan diterima di awal bulan Juni yaitu seperti biasa gaji bulanan ya. Kita ketahui itu cair di awal bulan. Yang kedua adalah gaji ke-13. Nah, ini juga pencairan di awal Juni. Bahkan untuk kategori A pensiunan itu dari pihak Taspen sudah mengumumkan bahwa mulai tanggal 2 Juni untuk pencairan gaji 13 untuk pensiunan. Nah, untuk ASN aktif termasuk dalam hal ini ASN guru, itu untuk ASN guru pencairannya oleh Pemda masing-masing dan itu terpantau Bapak Ibu sejak tahun lalu juga itu mayoritas pencairan di awal bulan Juni Bapak Ibu. Ini ada edaran resmi dari Taspen Bapak Ibu ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 dan seterusnya. Poinnya di sini pembayaran gaji 13 kepada penerima pensiun dan penerima tunjangan ya tahun 2026 itu paling cepat dimulai tanggal 2 Juni 2026. Jadi Bapak Ibu kalau ada suami atau istri atau family yang pensiunan PNS, ini boleh dikabarkan bahwa dari Taspen sudah mengumumkan bahwa mulai tanggal 2 Juni itu pencairan gaji 13 Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan ASN aktif? ASN aktif termasuk dalam hal ini guru-guru ASN, itu pencairan gaji 13 tidak satu pintu Bapak Ibu. Berbeda dengan pensiunan itu satu pintu dari Taspen. Ya, kalau ASN ini melalui masing-masing pintu pemerintah daerahnya Bapak Ibu, karena yang mencairkan adalah pemerintah daerah masing-masing Bapak Ibu. Dengan demikian biasanya akan berbeda tanggal-tanggal pencairannya. Ini Bapak Ibu kita cek ya, yang tahun lalu tahun 2025 ini sebagai jejak digital ya, postingan dari rekan-rekan guru, itu ada yang tanggal 6 Juni menyampaikan bahwa gaji 13 di daerahnya cair. Ada juga di sini postingan tanggal 2 Juni 2025 ya. Ada juga ini screenshot pencairannya diterima tanggal 4 Juni 2025. Bapak Ibu. Jadi memang ini berbeda-beda ya setiap daerah tanggal-tanggal pencairannya. Tapi kalau kita lihat ini mayoritas memang di awal bulan Juni Bapak Ibu. Seperti itu. Gaji ke-13 ASN sesuai dengan PP 9 2026 targetnya sebesar 55 triliun dan teman-teman media cetak, media elektronik, saya didampingi oleh Pak Ferry, Deputi, Pak Haryo, Pak Ellen, terutama terkait dengan pengumuman dari hasil BPS yang tadi diumumkan jam 11. Kita lihat di tengah dinamika global yang masih mencari keseimbangan baru, ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61%. Nah, pertumbuhan kita yang 5,61% ini adalah tumbuh di atas beberapa negara G20. Memang dari G20 ini yang belum keluar India, tetapi di antara negara yang keluar termasuk China, Singapura, Korsel, Arab Saudi, Amerika Serikat, kita yang tertinggi. Nah, pertumbuhan ini merupakan pertumbuhan yang memang pemerintah siapkan dengan berbagai kebijakan, terutama dalam rangka kemarin Hari Raya Lebaran. Kemudian kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih menjadi penggerak utama dengan pertumbuhan 5,52%, dan ini semakin menegaskan bahwa momentum daripada Ramadan dan Idul Fitri serta pelepasan mobilitas itu meningkat dengan tinggi. Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka
21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG sampai dengan Maret 51 triliun. Kemudian stimulasi daripada diskon tarif, THR dan untuk ASN realisasi sebesar 51,65 triliun serta dari pihak swasta maupun ojol. Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42%, kembali dalam bentangan 2,5 plus minus 1%. Kemudian indeks keyakinan konsumen di angka 122,9. Kemudian neraca dagang juga di angka 3,32 billion dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55% secara year on year dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49% secara year on year juga. Nah, kalau kita lihat indikator sosial juga terus membaik. Sepanjang Februari 2025 sampai Februari 2026, penyerapan tenaga kerja bertambah sebesar 1,89 juta, sehingga total jumlah orang yang bekerja sebesar 147,67 juta, dan tingkat pengangguran terbuka menurun dari 4,76% di Februari 2025 menjadi 4,68% di Februari 2026. Sebelum lanjut, kami menyampaikan kabar baik bahwa telah rilis produk digital terbaru kami, yaitu 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru. Guru-guru kan sering tuh butuh PowerPoint untuk memaparkan materi di kelas. Namun kadang bingung karena PowerPoint-nya kurang menarik, flat, dan tidak variatif. Nah, 200 template PowerPoint siap pakai ini akan membantu guru-guru sehingga Bapak Ibu tidak perlu mendesain dari awal, sudah ada template-nya, tinggal Bapak Ibu sesuaikan. Ini cocok untuk semua jenjang ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sederajat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma sekali beli bisa dipakai seterusnya sampai Bapak Ibu pensiun. Jadi silahkan dipesan 200 template PowerPoint siap pakai untuk guru ini di nomor WA admin kami 0823 1332 0383.